Shalom anak-anak, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa lagi meskipun masih dalam pembelajaran daring. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu berharap kalian semua baik, sehat ya, sukacita dan tetap semangat, antusias mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Nah anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar pendidikan agama Kristen. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan belajar untuk menjadi semakin dewasa dan juga berhikmat. Mari berikan kami hikmat yang daripada Engkau dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, tema kita masih sama dengan tema pertemuan pertama, yaitu bertumbuh dan semakin dewasa atau berhikmat. Nah anak-anak, Ibu akan menayangkan satu video tentang contoh ketidakdewasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sering sekali ditemukan dalam kehidupan anak-anak remaja ya. Silahkan dilihat. Mengapa banyak orang yang dewasa secara usia namun tidak dewasa dalam berpikir ya, bertindak, mengolah emosi atau secara spiritual atau bahkan secara intelektual? Ada apa? Nah, anak-anak, apakah usia orang tersebut masih kurang cukup untuk membuat seseorang itu dewasa? Tidak, karena dari awal kita membahas bahwa dewasa itu tentang apa anak-anak? Pilihan ya, bukan tentang usia tetapi tentang pilihan. Nah anak-anak, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 kita akan belajar firman Tuhan ya, disimak ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dari ayat tadi kita baca, sebenarnya intinya adalah harus ada sebuah proses meninggalkan. Jadi meninggalkan sifat apa? Kanak-kanak tadi. Kata-kata, merasa, berpikir seperti kanak-kanak. Semua itu berbicara tentang ego. Akunya yang di depan. Coba anak-anak perhatikan. Kalau anak-anak kecil gitu ya, usia balita, usia batita ya, 5 tahun ke bawah, kalau kepengen apa gitu ya, Pak, Mah aku kepengen ini. Nah kemudian papa mamanya tidak membelikan, itu bisa langsung nangis gitu ya, tantrum, guling-guling di lantai. Kanak-kanak, itu kanak-kanak, nangis meraung-raung ya, minta apa nggak dikasih, kemudian banting ini, banting itu ya, helmnya dibanting karena nggak dibeliin apa, Nmax gitu ya. Itu ketidakdewasaan.
usia kalian ya, usia memang pencarian jati diri, memang transisi yang sangat rawan, tetapi sekali lagi proses yang dikedepankan supaya apa? Akunya, egonya tadi itu ya bisa diolah ya, sehingga emosi yang terluapkan itu sudah diolah ya, sudah dimanajemen sehingga tidak tidak temperamental. Itu harus diolah, bukan orang lain yang mengolah kita sendiri ya anak-anak. Begitu kira-kira. Nah, kita mau melihat dulu dewasa secara intelektual. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi anak-anak memang harus berusaha, tetapi berdoa itu harus berdoa dan berusaha, begitu anak-anak. Tidak bisa hanya berusaha. Kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menjernihkan ya, memampukan cara kerja otak kita untuk menyerap materi itu tidak bisa. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Jadi berusaha, berdoa itu seimbang ya. Belajar keras tapi juga berdoa keras. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi anak-anak, takut akan Tuhan dulu ya. Takut akan Sang Pemberi hikmat dulu, baru nanti kita berupaya. Mari anak-anak semua sama-sama berproses menuju kedewasaan ya. Baik itu dari aspek fisik, sosial, spiritual, intelektual, terlebih emosional anak-anak. Kenapa? Emosional ini yang agak sulit dikendalikan karena berbicara tentang apa tadi? Ego ya, tentang akunya kita. Jadi sekali lagi Ibu mau ingatkan inti dari pembelajaran ini anak-anak, mari kita izinkan proses itu di depan untuk memproses egonya kita ya, supaya kita menjadi dewasa dan mengandalkan Tuhan supaya apa? Kita senantiasa mendapat hikmat, mendapat didikan untuk menghadapi situasi apapun. Karena situasi senantiasa berubah begitu ya. Tetapi hikmat yang dari Tuhan itu akan mengikuti situasi yang akan kita hadapi. Jadi ketika kita mau ambil keputusan untuk satu situasi ini, kita kan butuh hikmat ya anak-anak. Jadi andalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Nah, ini yang bisa Ibu bagikan anak-anak. Ibu yakin anak-anak terus berproses untuk semakin dewasa. Sampai bertemu lagi, kita akan menutup dalam doa pertemuan kita yang kedua ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan mengakhiri pembelajaran ini. Biar Engkau memberkati anak-anak yang sudah belajar dan memahami dengan baik, sehingga boleh semakin dewasa, semakin berhikmat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami akan bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat, penuh damai dan sukacita. Amin. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya.